Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Chandra Sarsia, NIM 19520000083. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Maida Suswandari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman kurikulum 2013. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan waktu cukup leluasa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan juga keterampilan baik kepada pengajar atau guru maupun kepada siswa. Yang ketiga, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keempat, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. 2. Bentuk belajar dirancang agar murid menemukan tema. 3. Efisiensi. 4. Evaluasi. 5. Prinsip reaksi. Tahapan implementasi kurikulum 2013. Berikut ini adalah tahapan implementasi kurikulum 2013 yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. 2. Pelatihan terhadap guru. Yang ketiga, pendampingan terhadap guru. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengomunikasikan. Model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Ada 4 model pembelajaran yang dapat memperkuat penerapan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning
adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini, diharapkan peserta didik mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi, baik di dalam proses belajar, di sekolah maupun kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga secara bertahap peserta didik mampu mengembangkan pengetahuannya. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan atau discovery learning, proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk menghantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Dan yang keempat, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry hampir sama dengan discovery, yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti. Karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Sekian pemaparan materi pemahaman kurikulum 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.